desain geometrik jalan. Jadi kita ini pertemuan ketiga, berharap nanti minggu depan pertemuan keempat dan kemudian penugasan. Setelah itu nanti mungkin teman-teman bisa apa namanya ke acara Lebaran dan mudik dulu. Setelah itu baru nanti kita akan lanjutkan setelah Lebaran. Nah, teman-teman, saya akan lanjutkan. Kemarin kita sudah diskusi terkait dengan satuan mobil penumpang ya. Nah, kita akan lihat beberapa hal yang mungkin nanti teman-teman perlu untuk diskusikan lebih dalam ketika teman-teman nanti bicara untuk perencanaan geometrik. Ini acuan peraturan di Indonesia. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa paling tidak teman-teman punya peraturan desain geometrik mulai nomor 6, 7, 8, 9. Ya, 7 oke lah. Jadi artinya teman-teman punya peraturan desain geometrik jalan nomor 13 tahun 21 atau nomor 38 tahun 97 itu yang awalnya. Kemudian diperbaiki di nomor 13 tahun 21. Teman-teman juga saya berharap punya MKJI tahun 97 maupun PKJI tahun 2023. Nah, ini panduan-panduan supaya nanti teman-teman bisa mengerti langkah-langkahnya untuk membuat perencanaan desain jalan ya. Jadi paling tidak ini yang nanti teman-teman saya harap punya sebagai pegangan. Sehingga nanti teman-teman kalau mengerjakan tugas dan lain sebagainya lebih mudah. Nah, saya akan lanjutkan bahwa kita sekarang sampai yang disebut dengan klasifikasi jalan. Jadi kalau kita merencana jalan, itu pasti ada klasifikasinya. Saya akan merencana jalan untuk apa? Makanya itu ada beberapa klasifikasi yang mungkin kita perlu tahu terkait dengan perencanaan jalan kita. Yang pertama, klasifikasi jalan itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi ada beberapa peruntukan. Yang pertama jalan umum itu artinya diuntukkan atau diperuntukkan untuk umum. Umum bisa lewat di situ. Atau jalan khusus. Artinya jalan itu diperuntukkan untuk lalu lintas khusus. Misalnya untuk kawasan militer. Atau misalnya juga untuk kawasan misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Atau hal-hal yang lain. Ini berarti artinya khusus. Tidak untuk umum. Jadi ada jalan yang umum, ada jalan yang khusus. Ya, jadi ini peruntukannya. Jadi klasifikasinya itu. Nah, kalau jalan umum, kalau kita melihat dikelompokkan berdasarkan 5 hal penting yang nanti teman-teman juga harus tahu ya. Jadi yang pertama bicara mengenai sistem. Jadi nanti ada yang disebut dengan sistem jaringan primer, ada yang disebut dengan jaringan sekunder. Nanti teman-teman akan kenal istilah itu. Misalnya teman-teman kenal istilah primer. Nah, berarti itu jaringan jalan primer utama. Jadi biasanya bicara primer dan sekunder itu bicara mengenai kawasan. Jadi kalau primer itu kawasan primer negara. Jadi misalnya antara Semarang Jakarta atau Semarang Surabaya itu berarti jaringan jalannya primer. Kemudian ada jaringan jalan arteri sekunder, artinya di dalam kota Semarang ada beberapa hal yang nanti kita akan temukan. Jadi kalau kita melihat jalan umum ini dari sisi segi sistemnya ada dua bagian, jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Sementara dari sisi fungsinya, itu fungsinya bisa apa namanya menjadi jalan arteri, bisa menjadi jalan kolektor, bisa menjadi jalan lingkungan dan bisa menjadi jalan lokal. Jadi kalau kita melihat itu pembagiannya. Jadi secara sistem itu primer dan sekunder, secara fungsi arteri, kolektor, lingkungan dan lokal. Ya, jadi ini yang mungkin teman-teman nanti bedakan. Jadi artinya arteri itu bisa arteri primer, bisa arteri sekunder. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu istilah arteri primer, itu berarti arteri yang yang masuk ke dalam sistem primer. Misalnya jalan Semarang ke apa namanya Batang. Itu berarti jalan arteri. Arteri karena sistemnya sistem primer. Karena sistem primer itu berarti sistem antar apa namanya pusat-pusat tingkat satu di nasional. Misalnya antara Semarang, Jakarta. Nah, itu kan berarti primer. Nah, itu berarti artinya dia arteri primer. Kalau misalnya arteri sekunder itu berarti artinya arteri itu menghubungkan pusat-pusat kegiatan tapi sekunder. Sekunder itu berarti apa namanya di dalam wilayah kota kabupaten. Itu yang disebut dengan arteri sekunder. Jadi nanti teman-teman akan ketemu arteri terbagi atas jalan-jalan kolektor, jalan-jalan kolektor terbagi atas jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan lingkungan terbagi atas jalan-jalan lokal. Nah, ini kalau misalnya yang masuk ke perumahan-perumahan itu berarti jalan lokal. Kalau jalan lingkungan itu berarti yang menghubungkan antara beberapa lokal gabung menjadi lingkungan, beberapa lingkungan gabung menjadi kolektor, beberapa kolektor gabung menjadi arteri ya. Jadi itu secara fungsi.
Kemudian secara status itu ada jalan yang menjadi kewenangan jalan nasional, ada yang menjadi kewenangannya provinsi, ada yang menjadi kewenangan kabupaten kota, ada yang menjadi kewenangan desa, dan ada yang menjadi kewenangannya lingkungan. Jadi artinya itu menunjukkan siapa yang berwenang atau bertanggung jawab atas jalan itu. Kalau dikatakan jalan nasional, berarti yang bertanggung jawab adalah negara. Kalau dikatakan jalan provinsi, berarti yang bertanggung jawab adalah pemerintah provinsi. Kalau dikatakan jalan kota, itu berarti yang bertanggung jawab adalah pemerintah kota. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan berdasarkan statusnya, kita akan kenal yang disebut dengan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau jalan kota, jalan desa, dan jalan lingkungan. Jadi berdasarkan sistemnya ada dua, primer dan sekunder. Berdasarkan fungsinya ada empat, arteri, kolektor, lingkungan, dan lokal. Berdasarkan statusnya ada nasional, provinsi, kabupaten kota, jalan desa, dan jalan lingkungan. Jadi ini tiga pengelompokan ya, berdasarkan sistem, fungsi, dan statusnya. Kalau tadi kan untuk peruntukannya ada dua, jalan umum dan jalan khusus. Kalau umum tadi kita lihat bahwa ada lima pengelompokan. Tadi kita sudah tiga ya, berdasarkan sistemnya, berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan statusnya. Yang keempat, berdasarkan kelas jalannya. Kelas jalan itu biasanya berdasarkan tonase. Artinya jalan itu kuat menanggung berapa berat atau tonase dari kendaraan yang lewat. Nah, ini sesuai dengan kondisi yang ada. Biasanya kita sebut sebagai jalan kelas satu, jalan kelas 2, jalan kelas 3. Tiganya juga dibagi menjadi tiga. Ada 3A, 3B, dan 3C, serta jalan khusus. Nah, ini kalau kita berdasarkan aturan kita, ada kelas jalan ini ya, jalan kelas satu itu berarti yang paling tinggi. Jalan kelas 2, jalan kelas 3 ada kelas 3A, 3B, dan 3C. Nah, kemudian dari sisi spesifikasi penyediaan prasarananya, kita menemukan ada 5 bagian jenis yang disebut pengelompokannya. Yang pertama, jalan bebas hambatan, JBH. Jalan bebas hambatan itu berarti artinya prasarana yang diberikan itu menolong untuk setiap pengendara atau setiap pengemudi yang melewati jalan itu dia bebas hambatan apapun. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya jalan bebas hambatan kita di jalan tol, tidak ada simpang yang sebidang. Ya, jadi artinya semua simpang itu apa namanya tidak sebidang. Jadi ada yang flyover di atas, ada yang underpass di bawah. Itu artinya bahwa jalan itu bebas hambatan. Karena kalau simpangnya sebidang, itu kan berarti ada hambatan. Biasanya pakai lampu traffic, lampu merah dan hijau bergantian, berarti kan jalannya menjadi terhambat. Nah, itu kalau kita bicara mengenai jalan bebas hambatan, berarti satu, tidak ada yang diperbolehkan berhenti di kiri dan di kiri dan kanan jalan. Itu artinya jalannya bebas hambatan dari hambatan samping. Kemudian jalan akses masuk dan akses keluarnya dibatasi supaya tidak mengganggu. Nah, itu berarti hambatannya dikurangi. Simpang-simpangnya itu dibuat simpang yang tidak sebidang. Jadi di atas itu flyover atau turun itu underpass. Jadi ini yang disebut dengan spesifikasi penyediaan prasarana. Disebut yang pertama jalan bebas hambatan. Yang kedua disebut dengan JRY, jalan raya. Jalan raya itu tingkatannya di bawah jalan-jalan bebas hambatan. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang dia masih ada simpang sebidangnya. Jadi kalau kita lihat jalan rayanya masih ada lampu trafiknya. Jadi masih terhambat. Kadang-kadang jalan masuk dan keluarnya ada tapi dibatasi. Kadang-kadang yang masih ada yang parkir di bahu jalannya atau di samping kiri kanannya. Nah, ini berarti artinya dia jalan besar tetapi dia dari sisi penyediaan prasarananya dia di bawah jalan bebas hambatan. Kemudian yang ketiga disebut dengan JSD atau jalan sedang. Kemudian yang keempat JKC atau jalan kecil. Kemudian yang terakhir JLR atau jalan lalu lintas yang rendah. Artinya kondisi prasarananya juga kecil karena dia lalu lintasnya rendah. Jadi ini berdasarkan spesifikasinya. Jadi artinya kalau kita melihat jalan umum kita dibagi menjadi 5 pengelompokan. Pengelompokan pertama berdasarkan sistemnya, pengelompokan kedua berdasarkan fungsinya, pengelompokan yang ketiga berdasarkan statusnya, pengelompokan yang keempat berdasarkan kelasnya, pengelompokan yang kelima berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarananya. Jadi nanti kalau teman-teman mendesain jalan, teman-teman harus tahu jalannya untuk apa. Jalannya untuk misalnya arteri primer provinsi misalnya atau arteri primer nasional.
Nah, berarti artinya teman-teman tahu, berarti fungsinya arteri itu masuk sistem primer, statusnya jalan nasional. Nah, kelasnya berapa? Kalau kelas satu berarti artinya dia jalan kelas satu. Tonase yang dibutuhkan, teman-teman nanti kita akan lihat berapa tonasenya. Kemudian penyediaan prasarannya, dia termasuk jalan raya atau jalan bebas hambatan. Kalau jalan bebas hambatan berarti hambatan-hambatan yang mungkin menghambat laju lalu lintasnya, kita harus hilangkan. Maka disebut dengan jalan bebas hambatan. Nah, ini pengelompokan ya supaya nanti teman-teman tahu bahwa jalan itu dikelompokkan berdasarkan kalau peruntukannya ada dua. Nah, yang umum itu dikelompokkan menjadi lima berdasarkan sistem, berdasarkan fungsi, berdasarkan status, berdasarkan kelas, dan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarananya. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa spesifikasi jalan ya yang kalau kita lihat. Jadi misalnya jalan bebas hambatan tadi yang kita lihat ya apa namanya berdasarkan spesifikasi prasarananya ya. Ada jalan bebas hambatan JBH, ada jalan raya JRY, kemudian jalan sedang dan jalan kecil. Nah, ini kalau kita lihat spesifikasinya seperti apa? Nah, kalau kita melihat karena jalan bebas hambatan dan jalan raya itu diperuntukkan untuk lalu lintas yang menerus jarak jauh, artinya menerus itu dia tidak berhenti di kota-kota kecil. Misalnya orang yang mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, berarti artinya dia menerus dari Jakarta ke Surabaya, itu berarti lalu lintas menerus. Atau misalnya orang yang mau menerus dari Jakarta ke Semarang, itu berarti lalu lintas menerus. Di sepanjang jalan yang ada di situ, dia tidak akan pernah berhenti, maka disebut dengan lalu lintas umum dan menerus. Sementara yang lain misalnya jalan sedang itu difungsikan untuk lalu lintas jarak sedang walaupun untuk umum. Yang jalan kecil itu juga umum tetapi lalu lintasnya lokal atau setempat ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana pengendalian aksesnya. Jadi bagaimana akses masuk dan keluarnya. Kalau jalan bebas hambatan pasti terkontrol penuh. Bagaimana kita melihat terkontrol penuh? Karena setiap masuk atau keluar itu pasti ada gerbang tolnya. Ya, itu kan salah satu contoh itu memberikan kontrol penuh sehingga orang tahu berapa jumlah yang masuk, berapa jumlah yang keluar, sehingga kendaraan yang ada di dalam itu diketahui. Maka disebut dengan terkontrol penuh pengendalian aksesnya. Ya, sementara kalau jalan raya itu biasanya hanya terbatas. Jadi hanya terbatas saja. Orang, oh ini dibuka, ada jalan aksesnya, tetapi jumlahnya berapa tidak terlalu tahu. Sementara kalau jalan sedang dan jalan kecil, aksesnya tidak ada. Pengendalian aksesnya memang tidak ada. Nah, jadi kalau kita melihat jalan bebas hambatan ini yang mempunyai kontrol paling penuh. Ya. Kemudian persimpangan sebidang, tadi saya katakan. Persimpangan sebidang itu berarti persimpangan yang ketemu sebidang. Tapi kalau misalnya tidak sebidang itu artinya ada yang satu yang lebih atas, itu berarti flyover, atau satu yang turun, itu underpass. Itu berarti tidak ketemu, maka dikatakan tidak sebidang. Nah, kalau persimpangan sebidang itu di jalan bebas hambatan pasti tidak ada. Karena persimpangan sebidang itu menghambat. Karena itu biasanya kalau jalan bebas hambatan dia tidak ada persimpangan sebidang. Persimpangannya kalau ada persimpangan pasti salah satu naik atau salah satu turun. Nah, jadi itu maka disebut dengan flyover dan underpass. Ya, ini tidak ada ya persimpangan sebidangnya. Sementara jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil itu ada persimpangan sebidangnya. Nah, kalau sebidang itu teman-teman lihat kalau ada simpang, dia ada traffic atau ada roundabout, ya, ada putaran di tengah, itu berarti dia ada persimpangan sebidang. Nah, jumlah lajur itu kalau kita melihat di jalan bebas hambatan minimum dua lajur per arah. Jadi kalau satu arah itu minimum dua lajur. Jadi kalau ada dua arah berarti minimum empat lajur. Nah, ini dikatakan dua lajur per arah. Demikian juga untuk jalan raya itu juga dua lajur per arah. Nah, kalau jalan sedang itu dua lajur untuk dua arah. Jadi biasanya 2/2, itu berarti dua lajur untuk dua arah. Kalau untuk jalan bebas hambatan dan jalan raya, itu 4/2, berarti empat lajur untuk dua arah. Nah, ini minimal, jadi ini yang kita kita dapatkan ya. Terus kemudian jalan kecil juga dua lajur untuk dua arah. Lebar lajur atau jalur minimumnya, setiap setiap jalurnya, itu kalau kita lihat setiap lajurnya itu, kalau misalnya ini dua lajur per arah, setiap lajurnya minimumnya 3,5 meter. Jadi kalau dua lajur untuk dua arah, satu arah berarti 2 kali 3,5, 7 meter minimal. Nah, ini yang disebut dengan lebar lajur minimum untuk jalan bebas hambatan dan jalan raya. Kalau jalan sedang, jalur minimumnya totalnya dia 7 meter. Untuk 7 meter untuk dua arah berarti sekitar 3,5 ya masing-masing. Kalau jalan kecil ini minimum 5,5. Nah, kalau mediannya jalan bebas hambatan pasti ada median.
ya, apapun bentuknya. Jadi untuk memisahkan arah, jadi ada yang arah ke apa ke utara dan ke selatan atau barat ke timur, itu berarti ada pemisahnya sehingga dia tidak saling apa namanya permasalahan ada di situ. Kemudian untuk jalan raya biasanya juga ada median atau ada yang tidak. Sementara jalan sedang dan jalan kecil biasanya tanpa median. Ya. Sementara kalau kita melihat pagar, artinya tempat untuk daerah miliknya jalan atau ruang miliknya jalan, itu biasanya kalau jalan bebas hambatan ada pagarnya. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di jalan tol itu pasti pinggirnya ada pagarnya, pagar pengaman, supaya akses tidak mudah diakses oleh orang dari luar. Nah ini makanya disebut dengan jalan bebas hambatan. Ini yang kalau kita lihat terkait dengan spesifikasi jalannya. Jadi kalau kita punya jalan bebas hambatan atau teman-teman nanti harus mendesain jalan bebas hambatan, berarti ingat bahwa jalan itu diperuntukkan untuk lalu lintas menerus. Berarti artinya kecepatannya tinggi, lalu lintasnya berharap tidak dihentikan apapun, aksesnya terkontrol penuh, tidak ada persimpangan sebidang, jumlah lajurnya minimal dua, lebarnya tiap lajurnya itu 3,5, ada medianya, ada pagar untuk apa namanya ruang milik jalan atau daerah milik jalannya. Nah ini jadi nanti kalau teman-teman mendesain, teman-teman harus sesuai dengan spesifikasinya. Saya menspesifikasi atau mendesain untuk jalan apa? Jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, atau jalan kecil. Nah, kalau kita bicara spesifikasi medan, kita juga ketemu dengan beberapa hal yang mungkin kita perlu lihat. Yang disebut dengan spesifikasi medan atau kondisi di apa namanya daerah kerataannya, kita akan menemukan tiga bagian penting yang disebut dengan medan datar, medan berbukit, dan medan bergunung. Artinya, kalau medan datar notasinya biasanya D, kalau berbukit itu B, kalau bergunung-gunung itu berarti G. Nah, apa yang dimaksud dengan medan datar itu biasanya kemiringan apa namanya kemiringan lahannya maksimal 10%. Jadi ya tetap ada naik turun, tapi naik turunnya itu maksimal hanya 10%. Kalau di daerah perbukitan, yang disebut dengan daerah perbukitan, itu berarti kemiringan medannya antara 10 sampai 25% miringnya. Jadi ada miring naik, miring turun, miring naik lagi. Nah itu kemiringannya sekitar 10 sampai 25%. Kalau bergunung-gunung itu yang di atas 25%. Ya, catatannya nilai kemiringan medan itu rata-rata per 50 meter dalam 1 kilometer. Jadi dia dihitung per 50, 50, 50 itu berapa, kemudian diambil rata-ratanya. Maka ini disebut dengan daerah datar, daerah perbukitan, atau daerah pegunungan. Ini klasifikasi berdasarkan medannya ya, berdasarkan daerahnya. Ini kondisi kawasannya. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ada kelas jalan, ada penggunaan jalan yang mungkin kita perlu tahu ya, supaya teman-teman nanti tahu apa namanya cara mendesainnya. Ada jalan kelas satu atau arteri, nah itu dikatakan bahwa untuk kendaraan bermotor muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 milimeter kendaraannya, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, berarti 18 meter, sumbu yang dapat diizinkan 10 ton. Jadi kalau kelas satu, jadi jalan kelas satu itu sebenarnya diizinkan lebih besar dari 10 ton. Jadi boleh boleh lebih dari 10 ton. Ya. Kalau apa namanya jalan kelas 2 itu maksimal 10 ton. Jalan kelas 2. Kalau jalan kelas 3 itu ada 3A, 3B, dan 3C. Kalau kita lihat sama-sama apa namanya maksimalnya 8 ton ya. Tetapi kalau kita lihat yang membedakan adalah ukuran kendaraannya. Ya, jadi kalau kelas A itu 3A itu ukurannya 2,5 kali 18 meter. Tapi kalau misalnya apa namanya yang jalan kelas B itu adalah 2,5 meter kali 12 meter. Sementara yang kelas C itu 2,1 meter, panjangnya 9 meter. Jadi kendaraannya maksimum itu dimensinya kalau kelas A itu 2,5 kali 18, jadi bisa truk gandeng boleh, truk trailer boleh. Tapi kalau jalan kelas 3B itu hanya 2,5 sampai 12 meter. Sementara jalan kelas C 3C itu 2,1 sampai 9 meter. Nah, ini maksimal jalan kelas 3. Jadi yang membedakan itu kan kelas 1, 2, 3. Kelas 3 itu maksimal 8 ton. Kelas 2 itu maksimal 10 ton. Kalau kelas 1 itu boleh lebih atau di atas 10 ton. Jadi kelas 1, 2, 3 itu pembedanya adalah muatan, artinya tonase, beratnya
diperbolehkan berapa. Jadi kalau dikatakan jalan kelas satu berarti tonasenya diperbolehkan lebih dari 10 ton. Jadi desain perkerasannya itu harus disesuaikan. Kalau jalan kelas 3 itu berarti maksimal 8 ton kendaraan yang lewat per sumbu kendaraannya, ya. Kemudian membedakan antara 3A, 3B, dan 3C. Kelas 3 itu sama-sama maksimal 8 ton, tetapi bedanya adalah dimensinya. Dimensi kendaraan yang boleh lewat di kelas A, 3A, yang lewat di kelas 3B, dan lewat di kelas 3C, itu biasanya bedanya di dimensi kendaraan. 2,5 kali 18, 2,5 kali 12, 2,1 kali 9. Nah, ini beda dimensinya. Nah, ini supaya teman-teman tahu bagaimana nanti saya mendesain berdasarkan klasifikasi jalannya. Kalau saya diminta untuk mendesain jalan kelas satu, berarti saya harus tahu diameter kendaraannya seberapa, 2,5 sampai 18 meter, kemudian tonasenya di atas 10 ton. Ya. Nah, ini kalau kita melihat klasifikasi antara arteri, arteri kolektor, kolektor, lingkungan, dan lokal ya. Tadi kalau kita lihat ada lebar, panjang, MST itu muatan sumbu terberat, itu berapa ton? Tadi kita sudah lihat 10 ton, 8 ton. Nah, ini kalau jalan kelas 2 itu kan maksimal 10 ton. Jalan kelas satu itu boleh lebih dari 10 ton. Jalan kelas 3 itu maksimal 8 ton. Yang beda adalah lebar dan panjang dari masing-masing kendaraannya. Kalau tonasenya kelas 3 itu 8 ton. Kelas 2 itu maksimal 10 ton. Kelas satu itu boleh lebih dari 10 ton. Nah, ini kalau kita melihat tabel yang kita bisa lihat. Nah, ini kalau teman-teman nanti akan lebih detail supaya teman-teman nanti bisa mendesain satu apa namanya persyaratan teknis, nanti teman-teman bisa lihat kalau apa namanya jalannya jaringan jalan primer atau jalan jaringan sekunder. Jaringan primer fungsinya sebagai arteri, kolektor, lokal atau lingkungan. Nah, teman-teman akan lihat, sesuaikan aja nanti. Nah, ini kemudian nanti teman-teman bisa melihat ini bagaimana simpangnya, bagaimana kecepatannya, bagaimana jarak perjalanannya, bagaimana jumlah aksesnya, bagaimana lebar badan jalannya, semua dimunculkan di sini ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tabelnya, baik dari PP maupun teman-teman lihat dari tabel yang sudah saya tuliskan di situ ya. Jadi kalau kita melihat jaringan jalan primer dan ada jaringan jalan sekunder. Ada arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan ya. Sama ya, arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan ya. Sama ini. Kalau kita melihat biasanya jalan kelas satu, 2 ini jalan bebas hambatan bisa jalan raya ini ya. Tapi jalan bebas hambatan biasanya kelas satu arteri. Ya, biasanya. Kalau kelas satu, 2, dan 3 biasanya jalan raya boleh. Tapi kalau jalan bebas hambatan biasanya masuknya ke jalan kelas satu. Kalau yang jalan kelas sedang biasanya kelas 2 dan kelas 3A. Ya, kalau kolektor biasanya masuk ke jalan raya yang 3A dan 3B. Nah, 3C itu biasanya lokal dan lingkungan, biasanya jalan kecil. Nah, ini yang kita sebut sebagai klasifikasi supaya nanti teman-teman tahu kira-kira kalau saya mendesain jalan, jalan saya sebagai jalan apa, kira-kira nanti berarti kelas berapa, fungsinya sebagai apa. Nanti teman-teman akan bisa melihat hal ini satu demi satu. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai kapasitas. Bagaimana saya mendesain suatu kapasitas jalan. Jadi, kapasitas jalan itu artinya berapa jalan itu bisa menampung kendaraan. Itu disebut dengan kapasitas. Jadi, bedanya volume. Kalau volume itu berapa yang lewat di situ. Itu berapa volume. Jadi, kalau saya menghitung, saya counting, itu berarti saya menghitung volume. Tetapi berapa kapasitasnya? Jadi, kalau kita melihat bahwa jalan itu kok mulai penuh ya, jalan itu kok mulai macet. Mengapa macet? Ya berarti volumenya dengan kapasitasnya mendekati angka satu. Jadi artinya kita membandingkan volume yang lewat berapa, kapasitasnya berapa. Nah, makanya kita perlu menghitung kapasitas. Karena kapasitas itu menentukan berapa dimensi dari jalan saya. Nah, jadi nanti saya akan mendesain jalan sesuai dengan dimensi yang dibutuhkan. Nah, karena itu saya harus menghitung kapasitasnya. Ya, jadi kapasitas jalan sangat beda dengan volume jalan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya saya menghitung kapasitas jalan kota. Secara prinsip, penghitung kapasitas itu sama dengan berapa kapasitas dasarnya, C0-nya, dikalikan faktor koreksinya. Jadi gampang itu, jadi artinya menghitung kapasitas itu sama dengan berapa kapasitas dasar atau C0-nya. C0 itu berdasarkan berapa lebar lajurnya, jumlah lajurnya, ada apa namanya median jalannya atau tidak. Jadi kita akan lihat kapasitas dasarnya berapa.
dikalikan faktor koreksinya. Faktor koreksinya berdasarkan kondisi dan fungsi jalannya. Ada bermacam-macam faktor koreksinya itu. Tetapi yang penting teman-teman ingat bahwa menghitung kapasitas itu adalah kapasitas dasar dikalikan faktor koreksi. Jadi artinya kapasitas dasar berapa, kemudian dikoreksi. Koreksinya bisa lebih besar atau lebih kecil, bergantung dari beberapa faktor koreksi yang ada. Nah, sekarang kita lihat. Kapasitas dasar nanti kita lihat, tetapi yang penting kita lihat faktor koreksi. Faktor koreksinya apa saja? Ya, nanti kita lihat ya. Jadi kalau misalnya ini jalan kota, jalan kota itu berarti artinya di perkotaan atau antar kota itu kita melihat kapasitas sama dengan kapasitas dasar kalikan faktor koreksi. Ternyata kalau jalan kota itu faktor koreksinya ada empat. Yang pertama, faktor koreksi dari lebar lajur. Faktor correction of width. Jadi lebarnya lajur. Jadi lajur semakin lebar, angka koreksinya semakin besar mendekati satu. Yang satu itu kalau lebar lajurnya 3,5 sama dengan satu. Kalau kurang dari 3,5 pasti kurang dari satu. Lebih dari 3,5 lebih dari satu. Jadi kalau lebar lajurnya itu 3,5 itu sama dengan satu, sama dengan kapasitas dasar. Tetapi kalau lebarnya itu kurang dari satu, maka harus dikoreksi. Lebarnya karena kurang dari satu, maka dia kapasitasnya pasti kurang dari yang dihitung dari kapasitas dasar. Nah, karena itu ada yang disebut dengan faktor koreksi terhadap lebar lajur, faktor correction of width. Yang kedua, faktor koreksinya adalah faktor correction of spirit, artinya pembagi arah. Jadi faktor koreksi. Jadi artinya arahnya itu kan ada dua ya. Kalau nanti kita lihat, kalau arahnya itu seimbang, angkanya satu. Jadi 50% ke sana, 50% ke sini. Jadi itu berarti artinya sama. Kalau itu faktor koreksinya sama, maka faktor koreksinya satu. Artinya sama dengan yang dihitung di kapasitas dasar. Kalau dia tidak sama, misalnya katakan, oh ternyata kok banyak yang ke sana 60%, sementara yang ke sini 40%, berarti beda. Nah, kalau beda begitu, pasti arus yang besar itu akan mempengaruhi arus yang kecil, sehingga kapasitasnya tidak seperti kapasitas yang terpasang. Karena itu, C0-nya pasti kurang dari satu. Nah ini, jadi yang kedua ya, faktor correction-nya ya. Jadi faktor koreksi yang pertama itu adalah lebar lajur, faktor yang koreksi yang kedua itu distribusi arahnya, spiritnya tadi. Jadi faktor koreksi yang ketiga itu adalah SF, side friction, hambatan samping. Jadi hambatan sampingnya seperti apa? Jadi kalau kendaraan itu tanpa hambatan samping dia berjalan dengan baik. Tetapi hambatan samping misalnya itu ada parkir, itu ada ruang masuk, itu ada kendaraan-kendaraan yang bergerak lambat. Itu berarti dia menghambat laju lalu lintas. Nah, itu yang disebut dengan side friction, artinya hambatan sampingnya. Jadi kondisi di sampingnya itu memberi hambatan. Kalau misalnya di situ ada pasar, kalau ada pasar berarti itu ada banyak parkir, maka itu akan menghambat laju lalu lintas karena hambatan sampingnya cukup besar. Maka ini disebut dengan faktor correction of side friction. Dan yang ketiga itu bicara mengenai ukuran kota, faktor correction of city scale, FCCS. Jadi kalau kita bicara jalan kota, maka ada empat faktor koreksi ya. Ada empat faktor koreksi. Faktor koreksi lebar lajur, faktor koreksi distribusi arah, faktor koreksi hambatan samping, faktor koreksi ukuran kota. Jadi faktor correction of width, faktor correction of spirit, faktor correction of side friction, dan faktor correction of city scale. Jadi ukuran kota. Jadi kalau ukuran kotanya itu semakin besar, biasanya kapasitasnya semakin besar. Kenapa? Karena kalau orang di kota besar, misalnya di Jakarta, teman-teman kalau lihat itu mereka menjalankan itu sampai mepet berani. Ya, karena artinya apa? Semua ruang dipakai. Tapi kalau misalnya kotanya kecil, maka orang terbiasa jaraknya cukup panjang. Nah, itu karena apa? Karena memang kebiasaan jumlah apa namanya lalu lintas di situ karena tidak terlalu besar. Kotanya kecil, tidak terlalu besar, maka lalu lintasnya juga tidak terlalu besar sehingga jarak antar kendaraan dia panjang. Karena itu sebenarnya dia tidak optimum. Makanya nanti kita lihat bahwa ada ukuran kota yang mempengaruhi di situ. Jadi kalau jalan perkotaan, jalan kota itu ada empat ya faktor correction-nya ya supaya nanti teman-teman tahu. Tapi prinsipnya adalah kapasitas sama dengan kapasitas dasar dikalikan faktor koreksinya. Faktor koreksinya kalau jalan kota itu ada empat ya supaya kita mudah. Nah sekarang kalau jalan antar kota, nah ini jalan antar kota. Kalau tadi jalan di dalam kota itu ada faktor correction of city scale ukuran kotanya. Tapi kalau itu jalan antar kota, faktor koreksi city scale-nya hilang. Jadi hanya tinggal tiga. Jadi kalau saya apa namanya membuat jalan antara Semarang ke Ambarawa atau Semarang ke Ungaran, itu kan berarti kan antar kota. Nah,
faktor correction of city scale-nya hilang. Berarti hanya tinggal tiga faktor koreksinya. Jadi kapasitas dasar dikalikan faktor koreksi terhadap lebar lajur, dikalikan faktor koreksi distribusi arah, dan dikalikan faktor koreksi hambatan samping. Jadi correction of width, correction of spirit, dan correction of side friction. Nah, ini kalau jalan antar kota. Nah, kalau jalan bebas hambatan, side frictionnya sudah hilang. Ya, tadi kan ada side friction ya. Nah, tapi kan hambatan samping kalau di jalan bebas hambatan ini hilang. Maka hanya tinggal dua faktor koreksinya. Jadi kalau begitu kapasitas sama dengan kapasitas dasar dikalikan faktor koreksi. Faktor koreksinya hanya ada dua. Lebar lajur dan kemudian distribusi arahnya. Maka ini hanya ada dua. Jadi teman-teman untuk mempermudah, ingat aja bahwa kapasitas itu adalah kapasitas dasar dikalikan faktor koreksinya. Kalau untuk jalan kota, di dalam kota, itu paling banyak faktor koreksinya. Ada faktor koreksi dari lebar lajurnya, faktor koreksi dari distribusi arahnya, faktor koreksi dari hambatan sampingnya, dan faktor koreksi dari ukuran kotanya. Jadi ada empat. Kalau jalan antar kota, maka kapasitas dasar C0 kalikan tiga faktor koreksi. Karena ukuran kotanya hilang, karena kan dua kota ya, antar dua kota. Maka ukuran kotanya dihilangkan, hanya tinggal tiga. Faktor koreksi dari lebar lajur, faktor koreksi dari distribusi arah, dan faktor koreksi dari hambatan samping. Nah, kalau jalan bebas hambatan, hambatan sampingnya hilang. Berarti hanya tinggal dua faktor koreksinya. Jadi kapasitas dasar kalikan dua faktor koreksi. Faktor koreksi terhadap lebar lajur dan faktor koreksi terhadap distribusi arah. Nah ini intinya adalah kita menghitung kapasitas itu sama dengan kapasitas dasar kalikan faktor koreksinya ya. Tinggal teman-teman nanti lihat. Nah, sekarang kita lihat faktor koreksi ini ngitungnya bagaimana? MKJI jelas mengatakan bahwa faktor koreksi itu berdasarkan lebar lajurnya dan jumlah lajurnya. Jadi kalau kita melihat berdasarkan tipe jalannya, kalau itu 4 lajur, ada mediannya, apa namanya, atau jalan satu arah. Jadi ini kalau kita lihat 4 lajur bermedian, ada median di tengah. Jadi 4 per misalnya dua arah atau 4 per 1, tapi dia pakai divide, artinya dia terbagi. Nah, kalau itu maka kapasitas dasar per lajurnya itu 1650 SMP per jam. Itu per lajur. Kalau 4 lajur berarti 4 kali 1650. Itu kapasitas dasarnya, C0. Nah, kalau 4 lajur tapi tanpa median, tanpa pembatas tengah, maka 4 per 2 UD, undivided. UD ya, undivided. Berarti kalau 4 per 2 undivided itu ketemunya 1500 per lajur. Berarti kalau 4 lajur, dua arah tanpa median tengah, maka dia 1500 kali 4. Bukan 1650 kali 4. Kalau itu ada apa namanya median tengahnya, itu berarti 1650 kali 4. Ya, kalau 2 lajur tetapi tidak bermedian, jadi misalnya jalan di jalan sedang, kita lihat seringkali ada 2 lajur tetapi dua arah tanpa median di tengah, maka totalnya di kedua lajur itu adalah 2.900 ya. Ini kapasitas dasar. Nah, demikian juga kalau yang median untuk tol ya, ini kita bisa lihat ya. Daerahnya misalnya 4 dan 6 lajur bermedian, daerah datar itu 2.300, daerah berbukit 2.250, daerah bergunung 2.150. Tapi fixnya lihat ini aja deh. Ini sangat menolong sekali antara jadi teman-teman harus tahu 4 lajur bermedian atau 4 lajur tak bermedian atau 2 lajur tidak bermedian ya. Nanti teman-teman akan lihat itu C0-nya. Nah, kemudian apa namanya faktor koreksinya tadi kalau kita lihat faktor koreksi pertama itu lebar lajur. Jadi kalau kita melihat lebar lajurnya itu yang 3,5 pasti 1. Ya, karena memang kapasitas dasar itu dia memakai lebar lajur 3,5. Kalau kurang dari 3,5 pasti kurang dari 1. Tapi kalau lebih dari 3,5 pasti lebih dari 1. Nah ini kalau kita lihat, misalnya lebar lajurnya itu 4 meter, karena lebih dari 3,5 pasti dia lebih dari 1. Tapi kalau misalnya lebar lajurnya 3 meter, kurang dari 3,5 maka dia kurang dari 1, 0,92. Nah, yang membedakan adalah dia punya median atau tidak bermedian atau hanya 2 lajur dua arah. Nah nanti teman-teman bisa lihat ya apa namanya berdasarkan ini bisa ngerti bahwa oh kalau begitu angka faktor koreksinya berapa untuk apa namanya faktor koreksi lebar lajur ya. Tadi kapasitas dasar kita sudah tahu C0-nya.
Faktor correction of width, apa namanya, lebar lajurnya juga sudah tahu. Nah, faktor correction of spirit artinya pembagi arah, distribusi arah itu terbagi atas 2/2, dua lajur dua arah, atau 4/2, empat lajur dua arah. Ya. Kalau kita melihat itu pembaginya 50-50 artinya sama. Jadi 50 ke sana, 50 ke sini artinya dua arusnya itu sama, seimbang, itu angkanya satu. Tapi kalau arusnya tidak seimbang, jadi berapalah 60-40 atau 70-30, itu angkanya pasti kurang dari satu. 0,9, 0,8. Nah, kalau yang ini angkanya satu ya. Jadi kita lihat ini faktor correction of spirit, pembagi arah, distribusi arah. Nah, ini adalah faktor koreksi hambatan samping. Ya, nah, faktor hambatan samping itu ada yang memiliki bahu jalan, ada yang memiliki kerb, artinya pinggiran jalannya itu. Nah, kita akan tahu lebar bahunya berapa, lebar bahunya setengah, atau lebar bahunya 1 meter, 1,5, atau 2 meter. Kemudian hambatan sampingnya. Hambatan samping itu dihitung dari apa? Hambatan samping itu dihitung oleh karena kendaraan ringan yang ada di situ. Ada banyak becaknya enggak, ada banyak apa namanya sepedanya enggak, ada banyak gerobaknya enggak. Yang tidak bermotor itu kadang-kadang menghambat di pinggir. Atau kendaraan yang parkir di situ, atau kendaraan keluar masuk dari suatu gang. Nah, ini yang disebut dengan hambatan sampingnya. Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi ya. Teman-teman nanti akan lihat itu terkait dengan hambatan samping. Demikian juga terkait tadi sudah saya katakan dengan curve. Nah, ini curve-nya seberapa? Curve-nya kurang dari setengah, satu, 1,5, atau di atas dua. Ya, ini sama ya. Nah, Nah, kita harus mengerti bagaimana faktor pengaruh dari hambatan samping. FCSF tadi, faktor correction of side friction. Nah, ini kalau kita lihat ternyata dihitung oleh 4 hal penting. Ya, faktor koreksi hambatan samping itu dihitung karena 4 hal penting. Yang pertama, pejalan kaki. Berapa banyak orang berjalan kaki yang tanpa trotoar di situ. Kemudian yang kedua, berapa banyak kendaraan yang berhenti parkir di situ. Jadi nanti kita akan lihat di situ. Kalau di situ pasar, pasti akan banyak parkirnya, pasti akan menghasilkan hambatan samping yang besar. Kemudian yang ketiga, kendaraan keluar masuk, akses. Jadi artinya ada gang nggak di situ, mudah nggak orang keluar masuk di situ. Dan yang keempat, kendaraan lambat atau kendaraan yang tidak bermotor, seperti sepeda, becak, gerobak, kendaraan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan yang disebut dengan hambatan samping. Jadi mulai dari pejalan kaki, kendaraan berhenti, keluar masuk, akses, kemudian kendaraan lambat dan tidak bermotor. Nah, ini yang kita sebut sebagai hambatan samping ya. Jadi hambatan samping dari jalur lalu lintas yang lewat ya. Nah, kalau kita menghitung nanti akhirnya kita menghitung jumlah kejadian per 200 meter per jam. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi ada yang sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ya, ini kalau kita melihat kejadiannya, ini ada 100, itu kurang dari 100, itu disebut dengan sangat rendah. Antara 100 sampai hampir 300 itu rendah. 300 sampai hampir 500 itu sedang. 500 sampai hampir 900 itu tinggi. Di atas 900 itu tinggi. Mengapa bisa tinggi? Ya karena aktivitasnya mungkin sangat padat. Banyak yang parkir di situ. Banyak akses keluar masuk di situ. Sehingga lalu lintas terganggu. Nah, ini yang disebut dengan hambatan samping. Ya. Nah, yang terakhir adalah faktor correction of city scale. Faktor koreksi ukuran kota. Ukuran kotanya ada ukuran kota sangat kecil, ukuran kota kecil, ukuran kota sedang, ukuran kota besar, dan sangat besar atau metropolitan. Itu berdasarkan jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya di atas 3 juta, itu disebut dengan metropolitan sangat besar. Kalau jumlah penduduknya antara 1 sampai 3 disebut dengan kota besar. Jumlah penduduknya 0,5 juta sampai 1 juta orang, itu berarti sedang. 0,1 sampai 0,5 juta itu berarti kecil, sangat kecil, kurang dari 0,1 juta jiwa atau 100.000 penduduk. Nah, berdasarkan ini kita melihat bahwa angka satunya itu kalau untuk kota yang besar itu disebut sebagai angka satu. Nah, kalau kotanya itu lebih kecil penduduknya dari kota besar yang maksimal 1 juta, maka dia akan angka koreksinya pasti kurang dari satu. Sementara kalau lebih dari 3 juta, angka koreksinya lebih dari satu. Nah, ini berarti artinya dianggap kapasitas jalannya lebih besar ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya ini saya mau menghitung di suatu ruas jalan di kota A,
Ini ruas jalan A namanya. Di kota kecil ini berpenduduk 1.200 sorry 1.235.755 jiwa. Ya, ini suatu kota ya. Ini Glen bukan kota kecil, ini kotanya kota besar. Ini ya 1,2 juta. Kemudian ruas jalan A itu 4 lajur 2 arah tanpa pembagi. Berarti 4/2 undivided. Disebut 4/2 undivided. Setiap lajurnya lebarnya 3 meter. Ada bau jalan lebarnya 1 meter. Arus lalu lintas di ruas jalan A terbagi rata kedua arah, 50%, 50%. Hambatan sampingnya setelah dihitung dikategorikan sangat rendah, very low. Nah, kemudian jika volume yang lewat ruas jalan A sebesar 4.325 SMP per jam, hitunglah kapasitas dan volume per kapasitas dari ruang jalan A. Jadi kita diminta untuk menghitung kapasitasnya dulu, kemudian bagaimana ketika dikorelasikan antara volume dan kapasitas untuk jalan A ini berapa. Nah, mari kita lihat caranya menghitung. Tadi kita sudah tahu kapasitas dasar yang pertama kali kita lihat itu apa namanya formasinya ya. Tadi kalau kita lihat dia ruas jalannya terdiri dari 4 lajur 2 arah. Nah, undivided, maka 4/2 undivided. Nah, tadi kita sudah tahu kalau 4/2 undivided, berarti tidak terbagi. Tadi kita sudah tahu ya. Contohnya ini saya ulang di sini. Kalau 4 lajur undivided tidak terbagi, maka tabelnya jelas mengatakan per lajurnya 1.500. C0-nya 1.500 per lajur. Kalau begitu, berapa kapasitas dasar di jalan A ini? Ya, tadi kan 4/2, berarti 1.500 kalikan berapa jumlah lajurnya? Jumlah lajurnya 4, berarti sama dengan 6.000 SMP per jam. Kita sudah tahu. Nah, sekarang faktor koreksi lebarnya, faktor correction of width-nya. Tadi kita tahu bahwa lebar lajurnya itu 3 meter. Nah, kalau lebar lajur 3 meter, berapa ya? Apa namanya FCW-nya ya? Kalau kita lihat FCW-nya ini 4 lajur tak bermedian, jadi tanpa median undivided. Kemudian ini lajurnya 3 meter. Ya, ini angkanya ternyata 0,91. Ya, berarti artinya kita masukkan ke sana, angkanya itu berarti 0,91. Benar ya? Nah, kemudian pembagi arah. Tadi kan kalau kita lihat distribusi arah 4/2 undivided, 50%, 50%, sama dengan 1, karena sama bebannya. Nanti kita lihat tabelnya kan sama. Nah, ini berarti angkanya 1. Kemudian side frictionnya, tadi 4/2 undivided, ada bahu jalan 1 meter. Bahunya jalannya 1 meter. Kondisi side frictionnya sangat rendah. Nah, kalau kita lihat tadi, mana yang bahu jalan? Nah, ini tadi kita lihat dulu ini. Tadi kan yang 50-50, 4 lajur 2 arah, 1 ya angkanya ya. Nah, kemudian yang tadi yang 4 lajur undivided tetapi sangat rendah ya. Bahu jalannya 1 meter ya, ketemunya ternyata 0,99 ya. Kalau kita lihat ketemunya juga 0,99 ya. Ini 99 atau 97 ya tadi. Agak keliru saya. Coba cek lagi. Ya, oke, rendah ya. Oke, 0,97 ya, benar ini ya, 97 ya. Karena dia bukan 1,5 ya, tapi 1. Bahu jalannya 1, maka sangat rendah, dia ketemunya 0,97 ya. Ternyata dia ketemu 0,97 ya. Kemudian FCCS-nya, karena ini 1.235.755 jiwa, ini berarti kota besar, maka angka faktor correction of city scale-nya 1. Nah, sekarang kita cari kapasitasnya berapa. Kapasitasnya sama dengan kapasitas dasar dikalikan semua faktor koreksi. Faktor koreksi terhadap apa namanya lebar lajur 0,91. Faktor koreksi terhadap pembagi arah 1. Faktor koreksi hambatan samping 0,97. Faktor koreksi untuk ukuran kota 1. Maka setelah ini dikalikan jumlah terakhir ketemu. Oh, kalau begitu kapasitas ruas jalan A itu adalah 5.296,2 SMP per jam. Nah, kalau begitu, volume per kapasitasnya berapa? Tadi kan kita tahu volumenya jalan ini setelah dihitung 4.325. Nah, kalau begitu, dari 4.325 dibagi kapasitasnya 5.296,2, ini volume dibanding kapasitasnya sudah 0,8. Jadi artinya kapasitasnya itu sudah dipenuhi 80%.
volume lewat itu sudah memenuhi 80%, 0,82%. Nah, ini caranya kita menghitung. Yang pertama menghitung kapasitasnya dan kemudian menghitung volume per kapasitasnya. Nah, teman-teman lihat ya di MKJI itu yang akan kita lihat itu cara untuk menghitung kapasitas ya. Nah, itu tadi apa namanya cara untuk menghitung kapasitas dan bagaimana kita mendesain dari ruas jalan kita. Ya, itu kuliah saya hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan semua komponen klasifikasi jalan maupun cara menghitung kapasitas jalannya. Ya, minggu depan kita akan mulai menghitung volume per kapasitas. Bagaimana kalau misalnya jalan saya bagaimana ketika saya mulai mengevaluasi jalan. Jalannya perlu dilebarkan atau tidak. Nah, nanti kita akan diskusikan minggu depan supaya menjadi lebih mudah. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya mengakhiri. Silakan kalau teman-teman ada yang bertanya silakan bertanya. Baik bisa open mic atau pakai chat silakan. Kalau ada pertanyaan. Silakan. Oke. Permisi Oh, bertanya. silakan. Silakan Mas Bagas. Tadi bagian yang C0 itu kan 4/2 UD sama dengan 1.500 kali 4. Itu Nah, didapat dari mana ya, Pak? oh, tadi kan 1.500-nya dapat dari mana? Tadi coba saya ulang ya. Tadi ya. Ah, oke, tadi kan ini kan 4/2, berarti ini 4 lajur. Ya, 4 lajur. Nah, tadi kita tahu bahwa dari tabel ini, kalau 4 kali 1.500 karena 1.500 SMP per jam per lajur. Maka kita ketemu toh, kalau begitu C0-nya berapa? Nah, C0-nya kan 4/2 undivided. Nah, tadi satu lajurnya kalau undivided kan 1.500 kalikan 4 lajur sama dengan 6.000 SMP per jam. Begitu, Mas Bagus tadi yang bertanya apakah bisa menangkap maksudnya? Sudah bisa, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagas. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang bertanya, silakan Mas Farel. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Faril dari Robel 1 ingin bertanya mengenai pada pembagian kelas jalan. Kelas jalan yang paling rendah kan 3C, yaitu lokal dan lingkungan dengan kapasitas di bawah 8 ton. Jika apa namanya? Berarti jika perancangan jalan itu sudah pasti kapasitasnya harus memenuhi 8 ton atau bisa didesain lebih kurang dari itu, Pak. Terima kasih. Kalau kurang dari itu berarti dia tidak masuk jalan kelas 3C. Jadi Oh, masih ada biasanya di kelas ya. bawahnya lagi berarti, Pak. Ya, berarti dia masuk jalan lingkungan atau lokal. Itu berarti artinya kan berarti truk juga nggak boleh masuk. Karena kan truk itu minimal kan 8 ton. Kalau truk itu kan atau bis kecil itu sekitar 8 ton. Berarti kalau kamu mendesain kurang dari 8 ton, misalnya jalan di lokalmu, lingkungan, misalnya jalan depan rumah yang di perumahan, kan nggak mungkin kan kamu apa namanya mendesain untuk 8 ton untuk truk. Ya. Tapi truk nggak boleh masuk. Makanya karena itu nggak boleh, jalan itu bukan jalan kelas 3. Ya, kalau jalan kelas 3 kan berarti kan minimal 8 ton. Ya, jadi bisa nggak kadang-kadang kita membuat jalan kurang dari 8 ton boleh, tapi dia dia berarti tidak masuk jalan kelas 3. Ya, berarti kalau saya ingin memakai jalan itu sebagai jalan kelas 3 harus minimal 8 ton boleh lewat. Gitu ya, Mas Farel? Oke, terima kasih Pak. Juga saya ada pertanyaan lagi masalah mengenai tentang C dasar, kapasitas dasar. Tadi kan diberi tabel mengenai kapasitas dasar yang 4 lajur tak bermedian, 4 lajur bermedian sama 2 lajur tak bermedian. Jika lajurnya lebih dari 4, bagaimana Pak? Ya boleh aja, tinggal tinggal ada medianya atau tidak. Ya kan itu kan 4 lajur bermedian, 4 lajur tidak bermedian, masing-masing lajur segitu toh. Ya kalau misalnya 6 lajur 2 arah tanpa median, ya berarti kan kalau tanpa median kan undivided, tidak terbagi 1.500. Tinggal dikalikan 6 kan. Itu kan per lajurnya kan segitu, bukan total. Oh, oke, terima kasih Pak. Ya, oke.
Terima kasih Mas Farel. Silakan ada pertanyaan yang lain teman-teman silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau cukup silakan open cam sekali lagi untuk saya ambil gambar di akhir perkuliahan. Jangan lupa nanti divalidasi mulangnya ya. Jadi silakan teman-teman nanti validasi mulang. Silakan nanti materi saya akan taruh di Google Classroom. Oke, teman-teman, saya akan mengambil gambar. Ada 5 halaman. Saya akan mengambil gambar di halaman 1. Saya akan mengambil gambar di halaman 2. Saya akan mengambil gambar di halaman 3. Saya akan mengambil gambar di halaman 4. Saya akan mengambil gambar di halaman 5. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kuliah sore hari ini. Nanti jangan lupa divalidasi mulangnya untuk pertemuan yang